Tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita mendengarkan materi pengantar seputar hukum dan adab buang hajat bagian kedua ini, ya, kepada Al-Ustad. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. شكرا جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Eh, para pemirsa konsultasi syariah pada malam hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala eh, merahmati kita, meridhoi kita dan memberkahi setiap waktu yang kita korbankan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa budiman, seperti biasa pada malam malam Rabu yang merupakan jadwal dari Komisi Ibadah untuk menyampaikan materi pengantar dan dilanjutkan setelahnya dengan tanya jawab konsultasi syariah. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu tentang hukum dan adab buang hajat. Kitab yang kita jadikan pegangan yaitu hadis atau kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang dimana Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang meninggal pada abad ke-5 Hijriah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Yang membedakan dari buku-buku yang lain atau kitab-kitab hadis yang lain bahwa kitab ini mengumpulkan hadis Imam Bukhari dan Muslim pada pembahasan fikih ibadah yang diawali dengan kitab Thaharah, bersuci. Dan kita sudah masuk pada bab yang kedua dari kitab Thaharah yaitu Al-Istithabah, atau di buku yang lain diberikan judul bab qada'il hajah, ya, atau dukhul al-khala. Lebih tepatnya lagi kita sudah berada pada hadis yang ke 16. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis 17 dan 18. Insyaallah saya izin tampilkan ini hadisnya. Ya. Mudah-mudahan nampak ya. Oke. Baik. Hadis yang pertama ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setiap memasuki ya al-khala. Al-khala di sini adalah tempat qada'il hajah. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka Anas mengatakan kami sebagai khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa memegang dan membawakan untuk Rasulullah ya idawah, dan tidak hanya Anas bin Malik, ya ada juga anak yang seumuran dengan Anas bin Malik pada saat itu membawakan anazah. Ya, idawah adalah ina atau bejana yang terbuat dari kulit ya yang berisikan air. Ya, ina ini kecil. Adapun anazah ini adalah hirbah as-saghirah.
ya, atau senjata kecil, ya mungkin semacam pisau, ya, atau yang mirip dengan pisau, mungkin tidak terlalu kecil, agak besar. Fayastanji bil ma, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ya membersihkan kotoran ya yang melekat di sekitar kemaluannya dengan air. Ya, ini yang kita istilahkan tadi di awal dengan al-istitobah. Al-istitobah bersuci dan membersihkan eh, kotoran-kotoran yang tersisa di kemaluan. Taib, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, biografi beliau sudah sempat kami angkat di hadis-hadis sebelumnya. Ya, tapi tidak mengapa kita menyebutkan biografi beliau secara singkat. Anas bin Malik, ya, Ibnu Nadhr Al-Khazraji. Ya, beliau dari kabilah Al-Khazraj di kota Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Nabi, ya, ibunya yaitu Ummu Sulaim membawa Anas yang masih berumur 10 tahun menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hada Anas yakhdimuka. Ini anakku bernama Anas akan berkhidmat kepadamu, ya, melayanimu dan memberikan bantuan kepada apa yang kau butuhkan. Dan Anas bin Malik setelah ditawarkan, ya, untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mendoakan Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya ada, ya, mendoakan Anas dengan doa, Allahumma akthir malahu wa umrahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik dan perbanyaklah hartanya, dan masukkanlah Anas bin Malik ke dalam surga. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan Anas bin Malik sudah berada di akhir umurnya, menjelaskan hadis Nabi SAW dan doanya ini dengan mengatakan, sesungguhnya saya telah melihat doa Nabi SAW telah dikabulkan, yaitu yang yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak hartaku dan memperpanjang umurku. Eh, Kemudian di antara doanya juga, wa aktsir waladahu, dan perbanyaklah anakku. Ya, ini Anas yang menceritakan sendiri, ya, menjelaskan bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkabulkan. Umur Anas bin Malik ketika meninggal dunia itu lebih dari 100 tahun. Disebutkan juga bahwa anaknya, ya, ketika menjelang kematian Anas bin Malik, anak dan cucunya itu berjumlah 125 orang. Ya, saking banyaknya. Ini berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, diperbanyak hartanya. Dan disebutkan Anas mengatakan bahwa saya punya ladang tanah berbeda dengan ladang atau tanahnya orang lain, di mana tanahku ini akan menghasilkan buah dari pohonnya dalam 1 tahun sebanyak 2 kali. Ya, kalau di kebun-kebun orang lain itu hanya sekali dalam setahun berbuah. Ini adalah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersisa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum disaksikan oleh Anas bin Malik adalah, yaitu doa agar Anas bin Malik dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa adkhilhul jannah. Nah, ini beberapa biografi keutamaan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, menjelaskan bahwa Nabi SAW masuk ke dalam al-khala. Al-khala ini adalah penamaan untuk nama tempat. Qada'ul hajah, untuk menyelesaikan hajat mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwa kami, ya, selama berkhidmat kepada Rasulullah, ya, selalu menyediakan al-hirbah, ya, atau al-anazah. Fungsinya adalah ketika Nabi SAW sudah menyelesaikan hajatnya dan berwudu, ya, Rasulullah biasanya sholat 2 rakaat.
Maka hirba ini atau senjata kecil ini dijadikan sutrah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-anazah atau hirba as-saghira ini selain fungsinya untuk berjaga-jaga, menjaga diri, juga berfungsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sutra ketika sholat. Kemudian selain Anas ada juga pemuda, ya, yang seumuran dengan Anas. Ya, riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dari gulam di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, di riwayat yang lain ada yang menyebutkan bahwa ini selain Abdullah bin Mas'ud. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memanfaatkan air dalam idawah ini untuk membersihkan atharu al-ghaid, sisa ya fases atau kotoran yang keluar dari tubuh Rasulullah SAW, dan juga kotoran dari kemaluan Rasulullah SAW. Penggunaan air untuk bersuci, iya, hukumnya mubah dan ini lebih membersihkan, anqa. Iya, eh, dalam riwayat yang lain, iya, Nabi SAW bersuci dengan atau membersihkan sisa kotoran dengan al-hajar, yastajmiru istijmaran, iya, dengan menggunakan batu sebanyak 3 kali, iya, sebanyak 3 kali. Yang mana yang lebih utama? Ya, membersihkan kotoran dari tubuh kita dengan menggunakan batu atau menggunakan air. Ya. Kalau dia memadukan di antara keduanya, yaitu batu, kemudian ada juga air, maka ini yang lebih afdal. Kemudian urutan yang kedua adalah menggunakan air. Ya, karena sebagian ulama melihat air lebih membersihkan dibandingkan batu. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga adalah menggunakan hajar atau batu untuk membersihkan sisa kotoran yang dekat di tubuh. Eh, Perlu kita ketahui bahwa urutan pertama yang kita sebutkan di awal, ya, yang mana yang lebih bagus kita gunakan untuk membersihkan sisa kotoran dari kemaluan kita adalah yaitu dengan menggunakan batu dan air. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memuji ahlu Quba. Ya, ahlu Quba yaitu penduduk yang tinggal di sekitaran Masjid Quba. Ketika turun ayat berkaitan tentang mereka, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di Masjid Kuba itu ada orang-orang yang menyukai bersuci, yang cinta kepada kesucian. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji penduduk Kuba. Maka Rasulullah pun mendatangi mereka dan mengatakan, sesungguhnya telah turun ayat yang menjelaskan yang dimana Allah memuji kalian wahai penduduk Kuba. Iya, kenapa Allah memuji kalian? Iya, dengan firman-Nya, ya fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu, yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Iya. Maka penduduk Kuba mengatakan sesungguhnya kami ketika ya cebok, yaitu bahasanya kita ya, ketika cebok dari buang setelah buang hajat itu selain kami gunakan batu kami juga menggunakan air. Iya, iya. Maka inilah menjadi dasar ya bahwa yang lebih afdal ketika membersihkan kotoran ya adalah dengan menggunakan batu dan air. Ya, lebih bersih. Kalau kita tidak punya batu ya cukup dengan air saja. Dan ini yang urfnya kita di masyarakat kita. Hadis yang kedua, an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi ya Al-Ansari. Ini juga termasuk atau beliau juga termasuk dari kabilah Al-Khazraji. Abi Qatadah ini memiliki keutamaan
adalah sahabat yang ketika ikut berperang bersama Rasulullah SAW, ya, yang yang mengendarai kuda, ya, atau faris, bahasa bahasa Arabnya itu seorang faris. Suatu ketika dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW di atas untanya mengantuk. Ya, untanya sebentar berjalan dan Rasulullah SAW mengantuk, kadang miring ke kanan dan miring ke kiri hampir jatuh. Maka Abu Qatadah ini dengan sigap, ya, menahan badan Rasulullah agar tidak terjatuh ke tanah ketika untanya sedang bergerak. Dan Rasulullah SAW menyadari hal itu, maka Rasulullah mendoakan Abu Qatadah dengan doanya, Allahumma Allahu yahfaduka kama tahfadu nabiyaka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabimu. Ya, karena Abu Qatadah lah yang menjaga Rasulullah SAW selama tertidur di atas onta beliau yang sedang berjalan. Ya, ini beberapa keutamaan dari Abu Qatadah al-Harithi. Berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda dalam hadis ini, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, janganlah di antara kalian ketika buang air kecil memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Dan janganlah seorang di antara kalian, ya, cebok, ya, saya gunakan kalimat cebok lagi agar bisa dimengerti, dengan menggunakan tangan kanan. Janganlah di antara kalian membersihkan, ya, sisa kotoran, ya, di kemaluan kita dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah di antara kalian bernafas ketika ketika minum. Banyak pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab buang air kecil. Ya, bagi laki-laki, ya, hendaknya tidak memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya ketika buang air kecil. Ya, begitu pula ketika setelah menyelesaikan hajatnya, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, maka ketika ingin cebok atau membersihkan sisa kotoran di tempat keluarnya kotoran itu, janganlah menggunakan tangan kanan, tapi gunakanlah tangan kiri. Pembahasan ini kita sudah angkat di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan menggunakan tangan kanan pada perkara-perkara yang baik. Iya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah in anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yuhibbut tayammum. Iya, dari hadis Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai menggunakan tangan kanannya pada perkara-perkara yang baik. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi, eh, ketika menyisir, ya, ketika menggunakan sendal, ya, ketika, ya, hendak melakukan hal-hal yang baik, menulis dan seterusnya, maka Rasulullah menggunakan dengan tangan kanannya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang buang air kecil dan memegang kemaluannya dengan tangan kanan adalah bentuk penghinaan kepada bagian kanan ini. Bentuk penghinaan kepada bagian kanan, karena sejak awal syariat kita memuliakan bagian kanan. Adapun tangan kiri digunakan untuk izalatu an-najasa, untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan hal-hal yang najis dan seterusnya. Wala yatanafas fil ina. Ini pembahasan terkait adab-adab minum, ya. Walaupun ini tidak berkaitan dengan tema kita tentang bersuci, tapi tidak mengapa kita menjelaskan. La yatanafas fil ina, ya, hendaknya ketika ada di antara kalian yang minum, jangan bernafas ketika minum. Karena dikhawatirkan
ketika bernafas itu keluar dari nafasnya kotoran-kotoran dan akan melekat pada air. Apatah lagi air itu kalau misalnya bersisa ya di gelas tersebut dan diminum oleh orang setelahnya, itu akan membahayakan orang setelahnya. Ya, di zaman Nabi sangat terbatas yang namanya gelas. Mereka minum dari al-idawah, ya bejana kecil yang terbuat dari kulit hewan. Ya, dari situ mereka semua minum, ya bergantian. Jadi Nabi SAW mengajarkan satu adab untuk minum adalah tidak bernafas ketika minum. Ya, ketika hendak ketika hendak minum. Kemudian hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Iya, kalau dua sahabat yang pertama ini sudah kita sebutkan biografinya, bahwa mereka mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas didoakan agar dipanjangkan umurnya, diluaskan hartanya, diperbanyak anaknya, bahkan didoakan untuk masuk ke dalam surga. Abu Qatadah didoakan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah menjaganya sebagaimana dia menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas juga pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin sudah kita tahu kisahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma alimhul kitab. Di riwayat yang lain, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah ia tentang Al-Quran, ajarkanlah ia tentang Al-Hikmah. Yang paling masyhur adalah riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, ya jadikanlah Abdullah ibnu Abbas ini seorang yang faqih terhadap agamamu, agama Islam ini. Jadi Abdullah ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak umur gulam atau umur 10 tahun atau lebih itu sudah mulai semangat menuntut ilmu. Ya, dibandingkan sahabat-sahabatnya yang lain yang seumuran yang masih suka bermain-main, suka ya, masa mudanya, sedangkan Abdullah bin Abbas sudah sejak dini mengambil hadis dari para sahabat senior, mengumpulkannya, menghafalkannya dan seterusnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburain. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Ya, melewati dua kuburan. Dan kuburan yang dimaksud di sini adalah kuburan Al-Baqi. Ya, Al-Baqi ini sudah ada sejak dahulu di kota Madinah. Ya, kuburan ini dikhususkan untuk warga Madinah. Di zaman Nabi SAW yang ketika ada yang meninggal dikuburkan di sana. Yang hari ini Al-Baqi ini sudah sangat luas sekali. Ya, kalau yang pernah umroh pasti akan melihat ya betapa luasnya kuburan Al-Baqi sekarang. Nah, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan bersama para sahabat. Ya, dan jumlah sahabat pada waktu itu sangat banyak sekali. Ya, mungkin karena sedang melakukan safar misalnya. Ya. Nah, ketika Nabi SAW melewati dua kuburan ini, tiba-tiba Nabi SAW berhenti sejenak, seakan turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ternyata wahyu itu adalah Rasulullah SAW diberikan kemampuan untuk mendengarkan ya teriakan penghuni kuburan tadi, dua kuburan tadi yang dilewati Rasulullah SAW. Rasulullah diberikan kemampuan untuk mendengarkan teriakan mereka ketika disiksa. Tidak hanya itu, maka Nabi SAW dikabarkan kepadanya tentang alasan ya kenapa dua penghuni kubur tadi disiksa ya di alam kubur ini. Ya, entah ya bagaimana Nabi SAW mengetahuinya, mungkin ada Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikan tentang ya sebab disiksaannya dua kuburan ini. Ala kulli hal Nabi SAW kemudian tiba-tiba berdiri dan menyampaikan di hadapan para sahabat yang hadir tadi dengan mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sementara diazab di alam kuburnya.
wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan sesungguhnya ya penyebab mereka diazab adalah dosa yang di mana mereka bisa menghindarinya. Ya, artinya dosa ini ya seorang bisa menjaga diri dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Apa dosa yang dilakukan oleh dua penghuni kubur tadi? Nabi SAW kemudian menjelaskan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Bahwa salah satu di antara keduanya diazab karena tidak menjaga ketika buang air kecil, menjaga diri, pakaian dari buang air kecil. Mungkin yang dimaksud di sini adalah percikannya dari buang air kecil yang dia keluarkan. Begitu pula air kencing dari selain dirinya. Mungkin dia tidak sadar ada orang lain yang kencing di sampingnya, sehingga mengenai dirinya. Dia tidak menjaga dirinya. Maka hal ini juga ada unsur kesengajaan, sehingga Nabi SAW menyebutkan inilah penyebab kenapa satu orang di antara keduanya itu diazab. Karena sebenarnya ini adalah pekerjaan mudah, yaitu menghindarkan diri, menjaga diri dari percikan-percikan buang air kecil, ya atau yang dimaksud di sini adalah tentang ketika buang air kecil harus berusaha semaksimal mungkin menjaga diri dari terkena najis, terkena najis. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun satu kuburan lagi yang disiksa di alam kuburnya ini adalah disebabkan karena namimah. An-namimah adalah naqlul kalami bainan nas min ajli ifsadihim. Menyebarkan perkataan-perkataan di antara manusia yang menyebabkan kerusakan di tengah mereka. Atau istilah singkatnya adalah provokasi. Memprovokasi manusia untuk saling bermusuhan satu sama lain dengan menyampaikan bahwa fulan eh, dia menyampaikan dan menjelek-jelekkanmu di hadapan orang lain. Kemudian dia datang kepada orang lain, dia sampaikan juga seperti itu. Padahal tidak ada kebenaran dari apa yang dia sampaikannya. Jadi namimah ini adalah eh, menyampaikan perkataan kepada manusia yang di mana perkataan ini menyebabkan satu sama lain saling bermusuhan, memprovokasi orang saling saling bermusuhan, saling memerangi dan seterusnya. Bahaya namimah sangat besar sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-namimatu sa'atan asyaddu minas sihri sana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahaya namimah selama 1 jam itu lebih berbahaya dibandingkan sihir selama 1 tahun. Menyihir orang selama 1 tahun, ya itu masih rendah kedudukannya dibandingkan namimah. Padahal kalau kita mau telusuri bahwa hadis tentang dosa besar diantaranya adalah sihir. Ijtanibu sab'ul mubiqat. Jauhilah diri kalian dari dosa-dosa besar, diantaranya adalah sihir. Tapi dalam perkara namimah ini Nabi SAW menyebutkan bahaya namimah. Orang memprovokasi untuk saling bermusuhan, itu lebih besar bahayanya dibandingkan sihir. Karena merusak tatanan keluarga, merusak tatanan suatu komunitas, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara disebabkan karena provokasi ini. Waliyadzubillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara penghuni kubur ini ada yang disiksa disebabkan karena namimah, dan namimah adalah dosa besar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang ya provokatif, yang memicu satu sama lain untuk saling bermusuhan. Waliyadzubillah. Iya. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengambil jaridah, fa'akhadha jaridatan rotbah, mengambil jaridah. Jaridah di sini adalah ranting, dan ranting pohon yang dimaksud di sini adalah pohon pohon kurma. Diambillah ranting itu, fasyaqqaha nisfain, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaginya menjadi dua. Ya, menjadi dua. Setelah dibelah menjadi dua, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menancapkan, ya, ranting kurma yang telah dibelah tadi itu di setiap kuburannya. Begitu pula di kuburan yang lain. Ya, jadi dua kubur yang Rasulullah SAW sebutkan tadi, semuanya telah tertancap ranting, ya, yang baru saja dipetik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang hadir pada saat itu heran terkait terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat bertanya, lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Ya, Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab dua penghuni kubur yang kita ceritakan tadi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk kasih sayangnya kepada umat, ya, termasuk yang telah meninggal dunia, yang saat itu dia mengetahui bahwa mereka sedang diazab di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul rasa kasihan kepada mereka, ya, dan tentu tidak mungkin Rasulullah minta untuk dihilangkan azab kubur, tapi Rasulullah hanya bisa meminta untuk diringankan, ya, azab mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, semoga Allah meringankan azab mereka selama ranting yang saya tancapkan tadi belum mengering. Malam yaibasa, malam malam yaibasa, selama ranting ini tidak mengering. Di sini ada pelajaran penting, walaupun ini tidak ada kaitannya dengan bab toharoh, tapi ya sangat urgen karena ini berkaitan tentang akidah. Sebagian masyarakat Muslim, ya, menjadikan hadis ini dalil dibolehkannya menabur bunga di atas kuburan, atau menanam tanaman di atas kuburan, atau menyiram tanaman di atas kuburan. Ya, mereka berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi SAW juga melakukannya. Maka kita katakan, ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW ini hanya sekali seumur hidupnya. Yang kebetulan Rasulullah SAW itu diberikan kemampuan untuk mendengarkan azab penghuni kuburnya, dan dijelaskan juga kepadanya tentang sebab kenapa mereka diazab, untuk disampaikan kepada umat Islam tentang bahayanya dua dosa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Dan Nabi SAW, ya, menancapkan dua ranting ini juga termasuk mukjizat Rasulullah SAW, yang dimana mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi dan rasul untuk menampakkan, ya, bahwa eh, Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar nabi. Ya. Dan hal ini juga membantah kepada mereka yang meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu setiap hari ketika bertemu dengan jenazah. Tidak, hanya sekali dalam seumur hidupnya, dan para sahabat yang hadir pada saat itu dengan jumlah yang banyak, tidak ada yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menancapkan ranting di atas kuburan, tidak ada. Karena mereka tahu bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun manusia biasa tidak akan punya kemampuan seperti itu, ya, tidak mampu untuk mendengarkan azab kubur, tidak mampu mendengarkan rintihan para penghuni kubur di alam kuburnya, ya, apatah lagi bisa mengklaim, ya, bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kubur penghuni, ya, penghuni kubur tersebut. Ya, ini jadi perlu kita, ya, sadari bahwa kebiasaan-kebiasaan menabur bunga di atas kuburan, menyiram air, ya, adalah
ritual-ritual yang tidak berdasar. Ya, walaupun mereka berdalil dengan hadis ini, kita katakan hadis ini adalah merupakan bentuk mujizat yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi yang bisa melakukannya ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Demikian para pemirsa budiman, mudah-mudahan pembahasan hadis ini bisa menambah wawasan kita terkait bersuci dan adab-adab buang hajat di tempat-tempat WC, kamar mandi dan seterusnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada uh, MC. Falyatafaddal syukuran wa ajura. Baik Ustaz, kami ucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan atas materi pengantar yang sangat bermanfaat bagi para pemirsa seputar buang hajat. Baik kepada para pemirsa yang bergabung di ruang Zoom, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Boleh bertanya langsung atau tidak, menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tentunya seputar tema kita yaitu ibadah. Di sini ada pertanyaan Ustadz di luar eh, Zoom. Bagaimana mengawasi, bagaimana mengatasi rasa cemas ketika selesai buang hajat? Kadang merasa ragu kalau misalnya pakaiannya itu terkena najis, padahal tidak terlihat najis di pakaian tersebut. Maksud. Iya, ini selalu ditanyakan dalam bab toharoh ketika muncul rasa was-was, ketika muncul rasa merasa belum selesai, merasa belum suci, merasa belum sempurna, biasanya muncul bagi orang-orang yang ada penyakit. Ya kita katakan ini ada dua kemungkinan, disebabkan karena penyakit atau disebabkan karena godaan syaitan. Iya. Kalau dia adalah godaan syaitan dan dia bisa melihat dirinya bahwa selama ini dia berwudu tidak muncul rasa was-was ini, biasa-biasa saja. Tapi pada saat dia sudah berwudu, pada momen itu tiba-tiba ada muncul rasa was-was. Maka kita katakan bahwa itu adalah syaitan, maka tinggal dihilangkan saja godaan syaitan tersebut. Adapun orang yang punya penyakit, ya kami katakan penyakit karena ini biasanya disebabkan karena trauma, ya, mungkin saja kecil atau pernah ada teguran dari gurunya atau ustadznya ketika diajar berwudu, nah itu belum bersih, selalu kayak tertekan sehingga ini menjadi trauma sampai dia besar. Ini biasanya tinggal diterapi saja, tinggal diobati dan kita sampaikan ya tidak perlu khawatir selama kita sudah yakin telah memenuhi rukun-rukun wudhu, rukun-rukun bersuci, wajib-wajib berwudhu dan bersuci. Kalau terpenuhi maka ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bersuci dan bersihkan najis-najis pada tubuh kita. Jadi dua keadaan. Yang pertama kalau dia adalah godaan syaitan, kita hilangkan dan jauhkan dari pikiran kita godaan-godaan syaitan ini yang menggoda kita bahwa belum bersih ini, ya bersihkan dulu. Karena kalau seandainya dia ikuti godaan syaitan ini dan membiarkan keadaannya terus-menerus seperti itu akan mengakibatkan dia mungkin habis waktunya hanya untuk membersihkan tubuhnya, berwudu berulang-ulang kali karena godaan-godaan ini sehingga muncul rasa malas untuk beribadah. Waliyadzubillah. Yang lebih fatalnya lagi, ya menganggap bahwa ini membebaninya dengan beban yang sangat berat. Waliyadzubillah. Kemudian keadaan yang kedua tadi yang kita sebutkan adalah adanya keadaan psikis seseorang disebabkan karena trauma, maka ini perlu diobati, ya, perlu diterapis. Orang-orang yang panikan, orang-orang yang
selalu muncul rasa takut, orang yang selalu merasa belum selesai, belum sempurna, belum bersih dan seterusnya, ya keadaan ini bisa diobati dengan mendatangi dokter, psikiater untuk memperbaiki dirinya. Selama dia yakin bahwa telah memenuhi wajib-wajib wudu dan rukun-rukunnya, maka tetap lanjutkan untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian Alhamdulillah di sini masuk pertanyaan di uh, room chat kami bacakan dari Andi Akbar saja, dari Andi Akbar Raja. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana meyakinkan diri saat kencing bahwa sudah tidak ada tetesan air kencing lagi? Karena biasanya kalau berdiri setelah kencing seakan masih ada yang keluar. Maaf, Ustadz. Baik. Ini juga yang sering ditanyakan dan memang kebanyakan keadaan, ya bukan kebanyakan, yang mungkin ada sebagian kaum muslimin yang mengalami hari ini adalah keadaan di mana dia sudah menyelesaikan buang air kecil, tapi ketika dia melakukan gerakan entah berdiri atau berjalan, tiba-tiba keluar ya satu tetes dua tetes dari kemaluannya, maka kita katakan bahwa ini adalah keadaan penyakit. Ini adalah keadaan sakit seseorang yang mungkin dianggap sepele, padahal dia adalah penyakit. Yang kalau dalam istilah bahasa Arabnya adalah salisil baul. Salisil baul yaitu ya keadaan di mana masih ada menetes ya air kencing dari kemaluannya, padahal sudah selesai. Ya, padahal sudah selesai. Dari segi kesehatan, ya ini kami kurang tahu apakah ada obatnya atau tidak. Tapi dari segi syariat, syariat membolehkan dia tetap melanjutkan sholatnya walaupun sementara sholat ya tetesan itu ya menetes, ya air seninya keluar ya sementara dia sholat. Dengan syarat apa? Ketika hendak melakukan ibadah dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat, ya walaupun nanti ada yang menetes dia tetap melanjutkan sholatnya. Karena akan menjadi repot dia kalau setiap ada yang menetes, dia kemudian membatalkan sholatnya, kemudian berwudu kembali, kemudian melaksanakan sholat, ternyata menetes lagi, berulang kali dan seterusnya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang dalam keadaan seperti ini, ya mereka sedang sakit, ya maka saat itu dia boleh tetap melanjutkan sholatnya, walaupun ada yang dirasakan ketika sholat ada tetesan tetesan air kencing yang menetes. Ya, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat berikutnya, ya dengan wudhu yang sama. Ya, kata para ulama dia harus berwudhu lagi untuk melaksanakan sholat yang lain dan dengan syarat telah mengganti pakaiannya yang sebelumnya terkena najis ini. Ya, begitu seterusnya. Nah, wallahu alam. Baik Ustadz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bahtiar Ogi. Izin bertanya Ustadz, apakah ada takaran khusus air yang bisa digunakan untuk bersuci? Dan apakah harus yang suci digunakan untuk membersihkan diri dari hajat? Takaran air Ustadz. Oh, takaran air. Nah, Ustadz. Ini sebelum berwudu ya. Allahu a'lam, Ustadz. Di sini dikatakan apakah ada takaran takaran khusus air yang bisa digunakan Hmm, untuk bersuci? Dan apakah ya. harus yang suci digunakan untuk membersihkan diri dari hajat? Iya. Nah, Ustadz. Syarat untuk bersuci, ya, syarat untuk bersuci adalah dia harus memilih air yang tohirun mutahhirun, yang asalnya air itu suci dan air itu juga bisa mensucikan. Karena ada jenis air yang suci pada zatnya tapi tidak mampu mensucikan. Seperti misalnya air kopi.
kopi. Iya. Dia dibuat dari air yang bersih, kemudian dicampur dengan zat yang lain sehingga merubah warna dan rasa. Sehingga merubah juga namanya yang awalnya air putih biasa berubah menjadi air kopi, minuman. Nah, atau air sabun yang merubahnya menjadi memiliki busa dan memiliki warna tertentu dan seterusnya. Adapun air yang suci, iya, yang digunakan untuk bersuci, hukum asalnya dia tahir dan mutahhir. Dia suci pada dasarnya dan mensucikan. Iya. Adapun kadar, ya, kadar untuk bersuci atau berwudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang terbaik ketika bersuci dalam penghematan air. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat menceritakan kepada sahabat yang lain, yang dimana sahabat ini mengeluh, ya, kalau berwudu dia tidak bisa atau tidak cukup hanya dengan menggunakan satu gelas air. Ya, mungkin karena rambutnya yang panjang atau dia merasa bahwa dia butuh air yang banyak untuk berwudu, maka sahabat ini mengatakan sesungguhnya ada yang mampu berwudu dengan hanya menggunakan segelas air saja. Iya. Dan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu dengan hanya menggunakan segelas air, dan itu cukup untuk membasuh anggota wudunya. Iya, mulai dari tangan, kemudian sampai siku, muka, rambut, kepala, iya, telinga, hidung, iya, mulut dan seterusnya sampai kaki. Ya, dengan menggunakan air yang sangat sedikit ini. Jadi sebenarnya ini kembali kepada kebiasaan kita. Ketika kita berwudu, apakah kadar airnya ini cukup untuk kita gunakan, ya, untuk bersuci atau tidak? Kalau misalnya cukup, ya semaksimal mungkin kita maksimalkan air yang ada, ya, dan tetap tidak, ya, tidak mubazir ya ketika berwudu. Jangan kita buka keran, ya, sampai terhambur air. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini pertanyaannya atau jawabannya bisa menjawab pertanyaan. Nah, Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah? Apakah setelah salam langsung sholat sunnah atau berzikir dulu baru sholat sunnah? Pertanyaan kedua, Ustaz, langsung ke baca. Hmm. Hmm. Pertanyaan keduanya, Ustaz, dari beliau. Seseorang Iya. terkena gangguan jin ketika reaksi mirip orang linglung setelah sadar, bicara pun ngelantur. Keadaan seperti ini apakah membatalkan wudhu? Nah, Nah, Ustaz. pertanyaan pertama tadi tentang eh, apa lagi pertanyaannya? Ah, waktu yang afdol untuk sholat sunnah, Ustaz. Enam, Ba'diyah. waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Eh, Berzikir terlebih dahulu setelah sholat fardu. Iya, berzikir terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup untuk berzikir, barulah dia berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Iya. Karena di zaman Nabi SAW, ketika melaksanakan sholat yang di dalamnya ada sholat sunnah ba'diyah, mereka tidak langsung berdiri melaksanakan sholat ba'diyah itu. Tapi terlebih dahulu berzikir, beristighfar, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentang keadaan seorang yang diganggu oleh jin sehingga menjadikan bicaranya ngelantur, kemudian seperti linglung, ya, maka kondisi ini dikatakan sebagai pembatal wudhu. Iya, karena salah satu syarat dari eh, berwudhu adalah berakal. Dia harus dia berakal. Ya, dan juga para ulama menyebutkan keadaannya seperti orang yang tidur. Karena orang yang tidur nyenyak itu hilang kesadaran.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-naum wika'us sah." Bahwa tidur itu penyebab batalnya wudhu seseorang. Nah, sehingga sebagian ulama mengkiaskan ya orang yang linglung, orang yang gila bahkan hilang kesadarannya seperti orang yang tertutup akalnya, seperti orang keras atau seperti orang yang tertidur, ya. Sehingga wudhunya yang telah dia lakukan sebelumnya itu batal, ya. Batal sehingga ketika dia sudah sadar kembali maka diperintahkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholatnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Siti Saryani. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah sholat kita sah atau batal kalau misal kita berwudu, kemudian pada saat sholat terasa ada angin yang keluar, tapi tidak berbunyi. Apakah perlu ulangi wudu, Ustaz? Hmm. Iya. Eh, kondisi ini sering menjadi hal yang dilema bagi orang yang sementara sholat. Ya, apalagi kalau sudah mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa janganlah kalian eh, meninggalkan sholat kalian la yansarifu minas sholati hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, janganlah kalian meninggalkan sholat disebabkan karena keluarnya angin sampai kalian betul-betul mencium sesuatu atau mendengarkan ya dari angin yang keluar dari ya mohon maaf dari kemaluan ini. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang dia tidak mencium bau dan tidak mendengarkan suara, tapi dia merasa ada yang keluar. Dia merasa ada keluar. Maka ketika panca indera kita, ya, ini panca indera ya. Iya, panca indera ketika kita merasakan ada yang keluar, maka itu otomatis sudah kita yakini bahwa telah keluar sesuatu. Iya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, Nabi menggunakan panca indera penciuman, panca indera pendengaran untuk mengetahui keluar tidaknya angin dari ya, kemaluan kita yang menyebabkan batalnya wudhu. Ya, jadi menurut kami pribadi dan ini sebagian pendapat ulama juga bahwa ketika dia sudah menyadari ada yang keluar, ya maka dia berwudu, ya karena dia telah batal wudunya disebabkan keluarnya angin tersebut. Namun kalau dia yakini bahwa yang dirasakan itu hanya sekedar gelembung-gelembung atau gerakan angin di dalam perut saja, tidak sampai keluar, maka eh, tidak membatalkan wudhu. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini dari Dian. Afwan Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tempat penampungan air yang airnya berubah jadi najis harus dicuci atau cukup dibuang airnya atau ada cara lain untuk mensucikannya? Beberapa dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah membersihkan tempat yang terkena najis atau di sana terkumpul najis seperti Arabi yang kencing di salah satu sudut masjid. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membawa air yang banyak, ya mungkin ember, ya semacam itu. Kemudian memerintahkan sahabat untuk menuangkannya di atas tempat di mana Arabi tadi kencing. Disuruh tuangkan air tersebut dengan banyak sehingga eh, telah hilang najis-najis yang di sana berada. Adapun kasus dari penanya tadi eh, tentang penampungan air ya, di situ penampungan air atau apa? Nah, Ustaz, penampungan air. Ya, penampungan air kalau diyakini bahwa eh, penampungan air itu telah tercampur dengan najis dan telah merubah warna,
maka kita harus yakin betul-betul telah bersih. Iya, kalau penampungan airnya ini mudah untuk dikuras, maka sebaiknya dikuras terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya penampungan airnya ini sulit untuk dikuras, iya, mungkin karena tempatnya yang jauh, tinggi, dan dalam misalnya, maka cara untuk mensucikannya adalah terus mengisi dengan air bersih. Iya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan air yang bersih yang banyak ke daerah tempat Arab Badui tadi kencing di salah satu sudut masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin banyak air bersih yang menimpa tempat yang awalnya ada bekas najis di sana, kemudian kemudian setelah itu semakin banyak dan ada pembuangan air, maka dia keluar bersama air bersih. Iya, kalau ada di penampungan itu pembuangannya, maka biarkan terbuka dengan tetap terus air bersih mengalir. Sehingga kok yang kita anggap masih ada sisa-sisa najis itu akan keluar keluar bersama air bersih itu. Dan ketika kita sudah merasa di bak ini sudah tidak ada lagi najisnya dan sudah keluar bersama air bersih, barulah kita menampung air bersih kembali. Nah, wallahu alam. Baik, Ustaz. Semoga dipahami oleh penanya. Kemudian pertanyaan terakhir yang masuk di sini dari Fulan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan nampang MBG buat anak kita di sekolah karena beredar kabar bahwa saat pembuatannya di Cina menggunakan minyak babi sebagai pelicin supaya mudah dibentuk. Setelah jadi, dicelup ke air alkali untuk menghilangkan kandungan minyak babinya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Iya, ini sudah sempat didiskusikan di Dewan Syariah. Alhamdulillah sudah sempat dibahas. Namun kendalanya dalam pembahasan di Dewan Syariah kemarin itu tidak ada tim ahli yang betul-betul mengabarkan kepada kita bahwa dalam proses pembuatan food tray ini yang diklaim ya menggunakan minyak babi untuk pencetakan ya ompreng tersebut, ya belum, tim ahli ini tidak ada yang mengabarkan kepada kita bahwa minyak itu hanya sekedar pengolesan saja, tidak terjadi kontaminasi pencampuran ke ompreng tadi. Ya. Jadi saya ulangi, eh, ketika menentukan suatu itu haram atau suatu itu halal, perlu didatangkan ahli. Iya. Dan dalam ompreng ini kasusnya disebutkan proses pembuatannya memang menggunakan minyak babi. Dan ketika mengoles sesuatu, itu akan dengan panasnya ompreng itu akan menjadikan minyak itu menguap sehingga tidak mengalami kontaminasi atau tercampur dengan ompreng tersebut. Tapi sekali lagi kita butuh tim ahli untuk menjelaskan apakah sudah aman omprengnya ini tanpa ada tidak ada campuran zat babinya atau tidak. Iya. Kemudian di sisi yang lain, karena tidak adanya bukti yang menjelaskan bahwa zat babi itu bercampur, maka kita katakan hukum asalnya ini ya halal boleh, ya karena tidak ada syahid atau tidak adanya bukti nyata bahwa ada zat babi yang terkandung di dalamnya. Adapun kabar-kabar yang disebutkan oleh eh, tim timnya NU ini kalau tidak salah ya, yang mengklaim bahwa setelah diteliti ada zat babi di dalamnya. Ini pun belum bisa diterima secara 100%. Iya. Eh, Kalaupun penemuan ini telah ditemukan, ya, atau benar adanya, maka ini juga tidak bisa 100% menjadikan benda itu menjadi haram. Iya, benda itu menjadi haram. Karena ompreng itu akan selalu dibersihkan setelah penggunaan. Bahkan disebutkan oleh beberapa asatidz di rapat Dewan Syariah kemarin itu bahwa proses
setelah pencetakan itu dibersihkan sekali lagi dengan air, kemudian dibungkus plastik, iya sampai ke Indonesia untuk digunakan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa di Indonesia ada pabrik, cuman dia pabrik ini terbatas dalam mencetak. Adapun di Cina mereka punya banyak pabriknya sehingga kebutuhan langsung terpenuhi dengan jumlah yang besar. Inilah menjadi alasan kenapa ada omprengnya yang dipesan dari Cina dan ada dengan jumlah yang sedikit omprengnya itu dicetak di Indonesia, di Jawa kalau tidak salah. Nah, jadi yang menjadi masalah ini adalah ompreng dari Cina itu. Ini yang menjadi polemik sebelumnya. Tapi secara kesimpulan, ala kulli hal, eh, kita kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu itu halal sampai betul-betul ada bukti bahwa telah mengalami perubahan menjadi sesuatu yang haram. Ya, wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan para pemirsa yang sedang menyaksikan. Melihat waktu sudah eh, menunjukkan eh, atau telah lewat 4 menit, maka pertanyaan tadi sebagai penutup konsultasi kita pada malam kali ini. Dengan ini kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada narasumber kita atas materi pengantar yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para pemirsa, dan juga kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada para pemirsa yang sempat hadir di ruang Zoom ini dan juga yang menyimak melalui YouTube. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu di konsultasi-konsultasi di hari-hari yang lain. Kami ucapkan sekali lagi syukuran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas materi pengantar dan juga jawaban-jawabannya. Uh, Sebelum kami tutup mungkin ada yang mau disampaikan atau ditutup dari Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, fadal. Iya. Dari Ustadz. Uh, kita tutup pertemuan kita pada malam ini, pada malam hari ini sebagai penyempurna dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.